Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Sinargali, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka. Nah, ini saya sedang berada di tengah-tengah pemakaman umum, teman-teman. Di belakang saya itu merupakan pemakaman umum dan di sini ada yang namanya warung pocong, teman-teman. Warung pocong kan aneh, dari namanya aja udah aneh kan, warung pocong, karena mungkin warung yang berada di area pemakaman, warung atau yang berada di area kuburan, teman-teman. Dan juga warung tersebut pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan sosok gaib atau makhluk halus pun pernah berbelanja ke warung tersebut. Nanti seperti apa kisahnya, seperti apa penjelasannya, nanti kita akan ngobrol secara langsung dengan pemilik warung tersebut ya, teman-teman. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang punya hutang, hutangnya cepat terbayar lunas. Dan yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Digampangkan milik rezekinya. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya ya, teman-teman. Dan juga yang belum punya rumah di tahun 2022 ini, semoga kita atau kalian semua bisa membeli rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju warung yang berada di tempat pemakaman umum yang terkenalnya itu warung pocong. Nah, jadi saya berjalan dari sana, teman-teman, dari bawah sana. Itu di depan juga ada kelihatan ada rumah dekat pemakaman umum. Nanti deh kita, siapa tahu pemiliknya ada di sana. Kita akan coba ngobrol juga sama pemilik rumah tersebut. Tapi tujuan pertama saya datang ke sini tuh menuju warung pocong tersebut, teman-teman. Nah, ini sejauh mata memandang semuanya itu merupakan area kuburan semua ya, teman-teman. Namanya juga tempat pemakaman umum, pasti banyak banget kuburan ya. Di sini terdapat puluhan bahkan ribuan kuburan loh, teman-teman. Nah, ini pemilik warungnya sudah berada di depan kita ini nih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak bisa bicaranya agak keras ya, Pak? Nggak apa-apa, Pak ya? Iya, Oke. Ini bisa memperkenalkan diri sama Bapak siapa? Sama Bapak Iwan. Bapak Iwan. Bapak Iwan selaku pemilik warung yang berada di area pemakaman ya, Pak ya? Area pemakaman warung pocong namanya. Warung pocong. Banyak banget kisah mistis, kisah-kisah aneh yang bisa nanti Bapak Iwan ceritakan kepada kita. Tapi lebih enaknya nanti kita ngobrol di warungnya Pak Iwan ya, teman-teman. Sambil berjalan menuju lokasi warungnya itu ke sana. Ini ada akses jalannya. Alhamdulillah sekarang udah ada akses jalan. Dan alangkah baiknya juga kita mendoakan para ahli kubur yang berada di area pemakaman umum ini. Wa khususon ila arwahi jami'i ahli kubur alladhi dufinu fi hadal makom wa zaujatihim wa usulihim wa furihim sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yuk kita melangkah kaki berjalan menuju lokasi warungnya Pak Iwan ya, Pak Iwan. Iya. Nah, ini sekeliling Pak Iwan itu merupakan area pemakaman umum. Itu sebelah sana itu untuk area apa sih, Pak? Itu ada yang kayak Itu kontes burung. oh, jadi di sini juga sering diadakan kontes burung ya, Pak Iwan ya? Hari
Kamis sampai hari Minggu. Hari Kamis sampai hari Minggu pasti ada kontes burung ya Pak? Begitu. Oke, nah ini, nah teman-teman tuh sekeliling jauh ke sana tuh, ke ujung sana itu merupakan area pemakaman umum ya Pak Iwan ya? Iya. Oke. Area pemakaman umum. Nah ini, dan juga katanya warung Pak Iwan ini buka 24 jam ya Pak Iwan ya? Iya, 24 jam. 24 jam non-stop loh teman-teman. Ini ada keranda mayat, dan di belakangnya itu ada makam siapa itu Pak Iwan? Itu kurang tahu itu, saya tahu makam siapa itu. Oh gitu. Keramatnya enggak tahu. Oh gitu. Berarti warung Pak Iwan yang di depan sana ya Pak Iwan? Iya, yang di sana depan. Oke, yuk teman-teman, kita menuju warungnya Pak Iwan nih. Ini depannya itu merupakan area pemakaman umum, area kuburan. Bahkan makhluk gaib, makhluk sosok aneh katanya pernah datang ke warungnya Pak Iwan. Wah, itu ngeri. 24 jam lagi. Dekat kuburan tapi 24 jam bukannya. Wih. Hebat nih. Kalau yang samping-sampingnya itu bengkel dan juga yang lainnya bukannya 24 jam juga Pak Iwan? Enggak. Oh enggak. Itu jam 8, jam 5 tutup. Oh jam 5 sore udah tutup. Berarti bentar lagi tutup ya Pak Iwan ya? Sekarang udah menunjukkan jam setengah 5 teman-teman. Jadi bentar lagi mungkin warung yang itu atau toko yang sebelah bengkel tersebut bakal tutup. Hanya warung Pak Iwan yang buka nonstop 24 jam. Berarti warung Pak Iwan yang di depan kita ya, yang itu. Oke. Bentar lagi nyampe, yuk kita ngobrol koreksi-koreksi sama Pak Iwan masalah terkait kejadian kejanggalan aneh yang pernah dialami sama Pak Iwan selama berjualan di warung pocong. Nah ini teman-teman warungnya Pak Iwan. Depannya itu merupakan area pemakaman umum, dan di belakang warungnya juga katanya itu sama pemakaman umum juga. Makanya warung ini disebut warung pocong ya teman-teman. Ini berada tepat di desa Sinargalih Ade. Oke, yuk kita ke belakang. Kebetulan Pak Iwan juga sedang berada di belakang. Nanti kita ngobrolnya lebih enaknya, lebih itunya sama Pak Iwan di belakang. Waduh, Ibu lagi apa Bu? Assalamualaikum. Ini mau ituin ayam. Oh, mau ngasih makan ayam. Iya. Ibu di sini berarti sama Pak Iwan berdua apa? Iya, kadang kan kalau dia ketiduran saya bangun. Sendiri. Wih, hebat nih Ibu. Udah depannya makam, belakangnya makam lagi. Makam segitu itu makam. Oh gitu, oke. Itu makam keluarga berarti atau makam siapa Bu? Iya, makam keluarga. Kalau ini makam umum. Oh, makan umum. Nah, itu adanya anaknya itu Bu? Iya, ini yang kecil, yang besarnya di Medan, dapat orang Medan. Oh udah menikah, udah punya cucu dong Bu ya? Udah. Oke. Oke teman-teman, yuk kita lanjut. Ibu makasih ya Bu ya. Saya mau lanjut sama Pak Iwan, ngobrol sama Pak Iwan. Iya, silakan. Oke yuk teman-teman, kita langsung saja. Nah itu Pak Iwannya tuh sudah menunggu saya di depan. Bukan di depan, ini mah belakang ya Pak ya? Belakang ini. Oke. Kalau kuburannya di sebelah mana sih Pak? Itu. Oh itu, ya, oke nggak apa-apa lah Pak. Berarti berada persis di Belakang warung pocong. Di belakang warung pocong milik Pak Iwan ya. Nah Pak Iwan, saya pengen bertanya nih, kalau enaknya kan ngobrolnya kita kata Pak Iwan enak di belakang, kalau di depan ramai kendaraan yang lalu lalang, apalagi ada bengkel ya, ada suara musik takut masuk ke dalam, tembus ke dalam. Nah Pak Iwan, berarti di sini tuh udah berapa tahun sih Pak buka warung di? Udah 10 tahun. Pak Iwan bisa agak keras ya, nggak apa-apa ya? Ya. Maaf banget nih. Soalnya ya maklum lah, masih tahap belajar. YouTube-nya juga masih tahap belajar, jadi nggak punya mic, nggak punya apa-apa. Udah 10 tahun Bang, ini di warung buka di sini udah 10 tahun saya. Oh, buka warung pocong itu Pak Iwan udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Nah, berarti bukanya 24 jam non-stop ya Pak Iwan ya? Non-stop. Non-stop. Nah, selama 10 tahun buka warung 24 jam lagi Pak, belakang pemakaman, depan pemakaman. Pernah nggak Pak, yang pastilah yang namanya pemakaman ada kejadian aneh, kejanggalan yang di luar nalar manusia. Itu pernah kejadian seperti apa aja sih Pak Iwan? Bisa dijelaskan Pak Iwan? Saya pernah ngalamin, tapi saya nggak pernah ngalamin. Cuman yang ada ke warung saya waktu bulan puasa ke belakang itu 2 tahun ke belakang, ada yang melihat sesosok makhluk yang kata dia gondrong katanya. Bahkan dia ketakutan, dia lari ke depan saya. Di depan saya itu kan ada penggorengan. Oh ya, yang tadi apa ya? Ada penggorengan itu.
tumpah minyaknya itu ada ukuran 2 kilo itu. 2 kilo. Minyak itu. Itu karena pembeli Pak Iwan melihat apa, Pak? Melihat sesosok makhluk yang gondrong itu. Gondrong itu maksudnya genderuwo atau kuntilanak sih, Pak? Kurang tahu lah. Kurang tahu kuntilanak atau genderuwo itu. Oh, Kan saya yang gang ngeliat. Cuman dia itu kayaknya ketakutan banget gitu. karena lihat sosok itu tadi pas Iya. di gerbang makam tadi ya, Pak ya? Yang tadi kita melintas bareng ya, Pak ya? Oke. Iya itu. Nah, terus selain kejadian itu ada kejadian apa lagi, Pak? Pembeli Bapak misalkan? Enggak ada lagi, cuman ada yang dulu dia cerita. Waktu masih muda katanya dia. Waktu muda dia cerita sama saya, di sini sekitaran sini ada yang kedengeran, ada yang gongserang-gongsereng gitu. Gongserang-gongsereng itu maksudnya gimana, Pak? Seperti yang Lagi masak. lagi ngasah gitu ya. Oh. Lagi ngasah. Terus gimana tuh? Dia lari dari ujung kaler nyampe Idul. Jadi dari ujung utara, dari selatan sampai utara mungkin ya, Pak? Iya, Terus gimana? iya. Ketemu di sana katanya ada yang berdiri tinggi gede, katanya tinggi gede itu. Genderuwo. Mungkin. Cuman dengan kan cerita dia itu. Nah ini Pak, kalau misalkan, maaf nih Pak ya, ya karena kalau identik dengan masyarakat Indonesia ada makam baru, makam baru nih Pak ya. Karena kebanyakan orang sama makam baru itu ketakutan. Kalau misalkan nih orang lewat pemakaman umum ada ada kuburan baru, pasti lari terbirit-birit karena ketakutan alasannya. Nah, selama Pak Iwan pasti kurang lebih selama 10 tahun di sini udah beberapa kali mengalami hal tersebut. Ada makam baru, kuburan baru, ada yang baru meninggal atau gimana? Itu gimana sih Pak Iwan? Pernah ada nggak kejadian yang di luar nalar manusia lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ngalamin saya yang seperti itu, nggak ngalamin. Alhamdulillah aman-aman aja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi yang ada pernah nggak Pak ada makam baru, ada kuburan baru yang baru meninggal, terus malamnya Bapak Iwan merasakan sensasi atau yang perasaan yang sangat luar biasa, ketakutan atau gimana? Tapi nggak tahu ya kalau saya nggak ada was-was itu, nggak ada takutnya, biasa aja. Mungkin saya udah buka 24 jam. Udah jadi terbiasa. udah terbiasa gitu lah. Jadi mungkin hantu-hantunya juga sering jajan Kak Pak Iwan ya. Hantunya sering jajan tapi menyerupai para warga atau manusia yang ada di sini ya Pak ya. Nggak tahu. Itu mah kurang tahu yang Pak Iwan, yang jelas Pak Iwan mau jualan aja ya. Mau yang belinya hantu, mau yang belinya manusia. Yang penting duitnya asli gitu. Betul Pak Iwan. Nah, kalau misalkan nih Pak, karena Pak Iwan 24 jam non-stop nih warungnya. Karena di depan juga kan tadi kita melintas keranda mayat ya Pak ya. Ada yang namanya keranda mayat. Kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia nih Pak, Pak, suka nggak ada isyarat atau gimana gitu ke warung Bapak? Nah, kalau itu sering kalau ada yang mau meninggal, warga Sinargali itu pasti ada isyarat. Gimana Pak? Kadang-kadang itu katil itu bunyi. Keranda mayat itu tersebut. Keranda mayat itu. Bunyi gimana? Seperti bunyi, kan itu besi itu kan, seperti genjreng gitu. Nah, 3 kali. Kayak ada orang yang mukul-mukul gitu. Oh, itu Pak, kalau misalkan ada yang meninggal pasti suara keranda mayat itu berbunyi kadang ada orang yang mukul 3 kali. Seperti itu. Oke, ngeri ya teman-teman. Tapi kalau saya nggak takut, udah biasa Pak. Karena sudah terbiasa tadi ya Pak ya, sudah terbiasa. Maklum 10 tahun wajar ya Pak ya. Nah ini kalau misalkan pertama kali Bapak buka warung di sini, gimana tuh Pak? Pertama buka warung di sini itu kan saya nggak punya penghasilan yang lain, nggak ada kerjaan. Saya punya duit sedikit, langsung buka warung, beli segala bahan-bahan gitu buat dagang. Langsung saya buka usaha di sini. Enggak, maksudnya gini Pak, pas awal-awal pertama, karena kan kalau sekarang udah terbiasa 10 tahun 24 jam nonstop sudah terbiasa. Nah kalau pas pertama mungkin Pak Iwan pernah nggak ada rasa takut nggak? Kalau pertama saya juga mikir dulu. Seperti mikirnya begini, saya buka 24 jam sedangkan di lokasi ini lokasi makam. Saya takut nggak kuat menghadapi cobaan dan godaan itu. Cobaan dari makhluk tersebut ya, makhluk halus ya Pak ya. Takut ada yang usil atau yang jahil. Nah, tapi lah haula saya niatnya usaha gitu. Nah itu bisa diceritakan Pak, cerita pernah nggak pas awal-awal mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh? Nggak ada, biasa aja. Itu kalau katanya tadi Bapak sempat bercerita juga ke saya waktu di perjalanan kita di pemakaman umum, pernah bercerita katanya ada baju anak Bapak yang hilang terus dibalikin lagi sama makhluk halus, itu gimana Pak?
Waktu itu ya baju anak saya kan hilang itu. Udah ada 2 minggu lebih lah saya nyari-nyari itu sama bini saya, nyari-nyari baju itu nggak ketemu. Pas saya ngomong begini malam itu, malam yang udah 2 minggu ke belakang itu, saya cerita begini, cuma cerita kosong doang. Sebabnya cerita kosong itu maksudnya nggak ada orang di situ. Di makam tersebut. Iya. Gimana Bapak bilangnya? Saya suara iklan dulu teman-teman, ada motor yang lewat. Gimana tuh Pak? Saya cerita begini, mau hantu, mau jin, apa mau setan atau mau orang, itu saya butuh baju anak saya. Tolonglah kalau pinjam kembaliin lagi, saya butuh itu, saya nggak bisa kebeli lagi. Pagi-paginya alhamdulillah itu dibalikin itu baju itu. Ada yang ngembaliin sendiri? Ada yang ngembaliin sendiri. Tuh itu di situ. Yang kealamin saya itu. Ada saksinya itu, yang kan dia ngikut-ngikut nyari. Oh gitu. Terus itu Pak ada cerita kata bapaknya apa ya? Yang waktu Bapak pertama warungnya masih dari bambu itu gimana Pak? Itu waktu warung dari bambu saya tidur sama istri saya. Dikirain saya itu orang yang belanja, senter-senter ke belakang, ke depan warung, ke dalam warung. Kata saya, bangun dong, kata saya, itu ada yang belanja, yang gak kuat ngantuk, kata ada saya. Yang mau beli. Ada yang mau beli. Dia bangun, mana nggak ada orangnya, katanya. Itu kan itu yang ada senter yang ke dalam itu kan ada senter yang masuk senter itu. Tapi nggak ada Pak, nggak ada itu, nggak ada orangnya. Saya selusuri itu yang senter itu. Taunya tembusnya itu dari sono, dari kuburan yang ada saungnya itu, dari tengah pemakaman umum. Wah, dari makam keramat. Oh, jadi dari makam keramat, cahaya tersebut munculnya dari makam keramat. Ketrok-ketrok mau belanja ya Pak ya? Kayaknya. Wah, ini teman-teman, kalau misalkan saya dan istri saya misalkan buka warung di pemakaman umum seperti ini, depan makam, belakang makam. Wah, udah mungkin satu hari juga nggak bakal kuat kalau misalkan saya harus sehari aja tukar nasib sama Pak Iwan. Saya nunggu warung Pak Iwan, diam di rumah Pak Iwan. Wah, udah nggak mungkin jam 12 malam aja udah langsung pulang. Kata orang-orang begini, gimana? Kamu katanya nggak takut buka warung di sini. Takut apaan, kata saya, kan niatnya usaha di sini. Niatnya baik ya Pak. Nggak mau ganggu apa-apa, kata saya. Saya niatnya usaha, lillahi ta'ala, saya usaha. Nah ini maaf ya Pak ya, maaf, tapi saya mungkin tapi ini bukan untuk menyinggung salah seorang ya Pak ya. Pernah nggak Pak yang dialami Bapak, misalkan ada yang meninggal dunia secara tidak wajar ya Pak ya? Kan suka ada yang tabrakan ya Pak ya, misalkan bunuh diri atau gimana ya lah Pak ya. Itu kan kalau misalkan dikuburkan di pemakaman depan umum tersebut, kebanyakan kan yang meninggal tidak wajar itu banyak yang bilang gentayangan ya Pak ya. Nah pernah nggak Pak kealamin sama Bapak kejadian, ada nggak misalkan sedikit kisah atau gimana tuh Pak? Alhamdulillah kalau di sini semenjak saya 10 tahun yang mati ketabrak juga nggak ada ya di sini. Nggak ada yang dikuburin di sini, nggak ada lah. Saya nggak pernah ngalamin yang itu. Berarti kalau yang meninggal secara tidak wajar itu belum pernah ada yang dikebumikan di pemakaman tersebut ya Pak ya? Nggak ada. Oke Pak Iwan, terima kasih ya Pak Iwan atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke warungnya Pak Iwan yang berada di samping kuburan, depan kuburan, belakang juga pemakaman umum. Dan tadi saya sempat bercanda juga sama Pak Iwan, mungkin yang belanja ke Pak Iwan itu bukan manusia kalau tengah malam, itu sosok apa? Makhluk halus, penunggu atau hantu di pemakaman umum tersebut. Kalau tengah malam nih Pak, ada nggak yang suka belanja itu? Kalau tengah malam sih ada jam 3, jam 2 itu, bahkan setengah 4 itu juga ada yang belanja. Yang belanja datang ke warung? Iya. Bapak nggak, maksudnya maaf nih Pak, nggak tanda tanya ini orang atau bukan gitu? Nggak punya pikiran begitu, kan saya niatnya udah bulat, niat usaha. Oke. Kata tadi kan saya mau jin, mau apa, yang belanja yang penting duit asli. Duit asli. Tapi jangan ngeganggu sama saya. Terserah mau kuntilanak, mau genderuwo, mau setan, mau apa ya Pak ya, jin engklek dan juga sebagainya. Duit asli gitu. Yang penting bayarnya pakai duit asli. Iya. Betul. Kalau saya mungkin jam 1 tiba-tiba datang ke warung dari arah makam, mungkin darahnya ini orang atau bukan yang belanja. Tapi Pak Iwan malah di ladeni ya Pak ya. Wah hebat nih Pak Iwan. Kan dulu juga kesini ada Habib. Gimana? Habib dari Cirebon, namanya itu Habib Salim. Bentar Pak, ada iklan biasa. Kalau di pinggir jalan raya seperti gini, gimana tuh Pak Habib Salim? Namanya Habib Salim. Habib Salim datang ke sini. Kamu katanya usaha di sini, udah jangan takut.
kalau yang belanja mau setan, mau jurig, mau genderuwo, yang penting kamu duit asli katanya. Kamu niatnya di sini usaha. Niatnya usaha kamu di sini. Terus yang warung ini sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Oh gitu. Kamu ambil barokahnya aja, jangan takut. Iya betul Pak Iwan ya. Kata-kata Habib itu. Jadi bahkan dia ke belakang di sini kencing, ke belakang. Kata Habib begini, kamu ngikut ke belakang sama Habib. Ngapain Bib? Ya antar aja Habib ke belakang mau kencing. Pas duduk saya di belakang Habib lagi kencing, kata Habib begini, kamu jangan di situ, saya mundur. Ada 5 langkah mundur ke belakang. Kamu di sini aja. Bingung saya. Sama siapa itu Habib nyuruh? Sama saya apa sama yang lain? Kata saya, Bib, kenapa? Tadi kata suruh mundur, sekarang saya mundur jangan, bukan sama kamu. Sama siapa Bib? Itu kamu nggak lihat? Enggak Bib, saya nggak ngelihat apa-apa. Kamu pengen melihat? Enggak Bib, jangan, saya jangan. Takut saya kalau melihat. Kata Habib itu, Habib Salim. Oh gitu. Jadi mungkin kalau Habib Salim punya kelebihan, punya indera keenam, bisa melihat sosok-sosok gaib ya Pak ya. Oke. Nah itu tadi teman-teman singkat cerita dari kisah Pak Iwan selama kurang lebih 10 tahun buka warung di area pemakaman umum. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya Pak Iwan ya. Semoga Pak Iwan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya ya Pak Iwan ya. Digampangkan milik rezekinya juga ya Pak Iwan ya. Digampangkan milik rezekinya, semoga yang belanja ke Pak Iwan itu bukan hantu ya Pak Iwan ya. Iya, manusia asli. Gimana pendapat teman-teman tentang Pak Iwan yang buka warung di pemakaman umum, depan makam, belakang makam? Itu Pak Iwan udah bertahan kurang lebih selama 10 tahun loh. Dan bukanya juga 24 jam lagi. Ngeri kan? 24 jam buka warung, depannya pemakaman umum. Kalau misalkan ada tengah malam yang berbelanja, mungkin kalau saya mah yang punya warung tanda tanya ini orang atau bukan ya, dilihat dulu dari bawahnya. Tapi kata Pak Iwan, saya mah nggak jadi masalah yang mau belanja setan, mau belanja kuntilanak, mau yang mau belanjanya genderuwo, yang penting duitnya duit asli. Emang bener juga ya, kalau duitnya palsu gimana. Aduh, hebat nih Pak Iwan. Pak Iwan dan keluarga itu dibilang saya benar-benar orang-orang hebat, orang-orang tertentu yang berani tinggal di dekat pemakaman umum sambil buka warung. Buka warungnya 24 jam non-stop lagi ya teman-teman. Wah, kalau saya mah udah nggak tahu nih, nggak tahu lanjut usahanya nggak atau tidak. Tapi Pak Iwan masih bisa berjalan kurang lebih selama 10 tahun. Dan yang menurut saya paling menarik kisahnya itu ketika baju anaknya Pak Iwan hilang begitu saja. Pas 2 minggu kemudian Pak Iwan bilang, yang ngambil baju anak saya mau hantu, mau setan, mau jin dan sebagainya, cepat kembaliin baju saya. Tiba-tiba bajunya nggak lama kemudian berada di samping Pak Iwan. Wah, kalau saya mau kalau kejadian seperti itu kaget, kabur. Tapi Pak Iwan malah bersyukur baju anaknya kembali. Widih, siapa tahu yang ngambalinya kuntilanak, mungkin ya kuntilanak nggak ganti baju udah lama, jadi pakai baju anak Pak Iwan. Oke, silakan kalian komentar di bawah menurut pendapat kalian seperti apa. Silakan komentar di bawah, tapi ingat komentar yang positif, jangan komentar yang negatif ya. Kalau komentar yang positif pasti saya akan respon, tapi kalau misalkan komentar yang negatif ya mohon maaf, akan langsung saya hapus. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Teh Nenden Sri Pujiati yang telah merekomendasiin warung pocong tersebut. Beliau juga merupakan konten kreator asal Majalengka dari Lemah Sugih. Kalian kunjungi, kepoin channel YouTube-nya Nenden Sri Pujiati. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.